Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nina Nurfitriah dari jurusan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mempresentasikan topik 1 Perjalanan Pendidikan Nasional pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Koneksi antar materi, relevansi perjalanan pendidikan nasional. Di sini, kesimpulan, materi, dan refleksi diambil mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan demonstrasi kontekstual. Menurut Ki Hajar Dewantara tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pada tahun 1854 Masehi, adanya sekolah kabupaten yang berorientasi untuk mendidik calon pegawai saja. Selanjutnya, sekolah Bumi Putra, yang mana memiliki 3 kelas, yaitu terdiri dari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Pada masa kolonial Belanda, adanya kelonggaran untuk calon dokter Jawa. Sedangkan pada tahun 1920 Masehi, lahir Sekolah Taman Siswa Yogyakarta sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Adapun sisi negatif dan positif pendidikan masa Belanda. Sisi negatifnya, pendidikan tidaklah mencerdaskan, melainkan untuk menciptakan SDM yang siap untuk menjadi tenaga kerja dengan upah yang minim. Sisi positifnya, masyarakat mulai bisa membaca dan menghitung. Akhirnya muncullah tokoh-tokoh pendidikan. Beberapa tokoh pendidikan nasional diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Ki Hajar Dewantara, Dewi Sartika, dan R.A. Kartini. Sesudah kemerdekaan, pada awal kemerdekaan, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, pada masa demokrasi liberal, pendidikan menitikberatkan pada spesialisasi dan penyusunan 3:1 bagi pendidikan umum dan teknik. Pada masa demokrasi terpimpin, pada jenjang SMP, terdapat 2 pengajaran baru yaitu ilmu administrasi dan kesejahteraan keluarga dan SMA. Sedangkan untuk jenjang SMA dilakukan penjurusan pada kelas 11. Pada masa Orde Baru, usia 7-12 tahun wajib SD atau sering dikenal dengan istilah wajib belajar 6 tahun. Sedangkan pada masa reformasi, berfokus pada pengembangan masing-masing daerah, sering mengalami pergantian kurikulum dan guru berfokus pada penyelesaian materi. Berdasarkan perjalanan pendidikan Indonesia tersebut, lalu pendidikan yang seperti apa yang diharapkan pada saat ini? Pendidikan yang diharapkan saat ini yaitu pendidikan yang merdeka dan berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Pendidikan yang bisa mengembangkan peserta didik sesuai dengan kemampuan, gaya belajar, potensi, dan karakteristiknya. Pendidikan yang mampu mengasah kemampuan 4C, collaboration, communication, critical thinking, and creativity. Pendidikan yang mengkolaborasikan guru dan peserta didik, yang mana guru berperan sebagai fasilitator. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang diadaptasi dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Dalam pengimplementasian pemikiran KHD tersebut, dituangkan dalam kurikulum Merdeka Belajar, sebuah kurikulum yang berisi pemahaman dari gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah proses belajar mengajar yang memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Lalu, apa peran guru? Selain mengajar, guru juga harus mampu mendidik, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi sesuai dengan kemampuan, potensi, dan gaya belajar dari setiap peserta didik.
Sehingga harapannya adalah agar peserta didik bisa merasakan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Peserta didik bebas belajar sesuai dengan gaya belajar, karakteristik, dan potensi yang dimilikinya. Setelah mempelajari materi tersebut, saya menjadi paham dan mengerti tentang perjalanan pendidikan di Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang bisa diimplementasikan dalam kurikulum merdeka ini. Menurut saya, pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan kurikulum pendidikannya, yang mana disesuaikan dengan zaman yang ada. Merdeka Belajar adalah sebuah kurikulum yang berisi pemahaman dari gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran Merdeka Belajar ini berpusat pada peserta didik, membebaskan guru dan peserta didik untuk mengeksplor potensinya dan mewujudkan peserta didik dalam Merdeka Belajar sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Saat saya menjadi guru, saya akan berusaha untuk menerapkan Ingarso Sungtulodo, di depan memberi contoh Ingmadio Mangunkarso, di tengah-tengah membangkitkan semangat Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Saya akan berusaha menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG Prajabatan.